Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman. Halo, selamat siang. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo teman-teman. Kedengeran. Kedengaran ya, terima kasih. Halo J, Bang Jago. Udah sampai rumah ya? Iya. Oh, kirain mampir dulu ke McD. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan, oh iya kita ini pramuka ya, lupa sebentar ya. Seperti biasa kita bagi tugas dulu ya teman-teman. Kita bagi tugas doa. Udah lama nih Jaden nggak mimpin doa. Jaden pimpin doa ya. Oke, Jay. Lalu Jaden pimpin doa, Ibu minta bantuan Renar untuk baca Pancasila, lalu Dasar Dharma Stevi. Ya. Sorry. Oke, Ibu share screen dulu sebentar. Oke, silakan. Oke, selamat siang. Salam Pramuka. Silakan, Jaden pimpin doa. Silakan doa secara masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mana kata-katanya? Aduh, Luis baru Kan masuk ya. secara masing-masing, Bu. Kan secara masing-masing. Oke, silakan Ben untuk baca Pancasila gantiin gantiin Luis. Halo, Bu. Silakan Luis baca Pancasila Luis. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Belum selesai udah dimatiin sih Luis nih. Oke, lanjut silakan Stevi. Luis lagi di rumah duka, Bu. Dia. Oh, siapa yang meninggal? Kakeknya. Kakek dari mama atau dari papanya? Nggak tahu deh. Oke, sorry ya Luis. Gak apa-apa Luis, kalau misalnya mau ini izin gak apa-apa. Ayo lanjut silakan. Satu, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tiga, patriot yang sopan dan kesatria. Empat, patuh dan suka bermusyawarah. Lima, rela menolong dan tabah. Enam, rajin, terampil dan gembira. Tujuh, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lain kali bacanya jangan cepet-cepet, gak uber-uber. Jadi keseleo kan lidahnya. Oke, terima kasih Stevi, Luis, dan Jaden. Kita sudah ada berapa orang ini? Sudah ada 29. Total kita ada 32. Berarti masih kurang 3 orang. Oke, grade 8. Yang Ibu Rika panggil tolong jawab salam pramuka. Rafael. Salam pramuka. Oke, terima kasih. Salam pramuka. Dom. Salam pramuka. Tiger. Salam pramuka. Jaden.
Salam Pramuka. William, Salam Pramuka. terima kasih. Salam Pramuka. Ashley, Salam Pramuka. Renan, Salam Pramuka. salam Pramuka. Nathan, Salam Pramuka. salam Pramuka. Kelly, Kelly kok tidak ada? J tadi maaf, tadi Kelly ada nggak ya J? Oh Kelly Jumat ya hadir itunya ya. Oke, Kelly tidak ada. Lalu Stanley, Salam Pramuka. oke salam Pramuka. Frederick, Salam Pramuka. Matthew, Salam Pramuka. Tom, Tom tidak ada juga. Ibu, Ya, di Kelly wifi-nya itu nge-lag. oke. So, tadi ada kok Kelly. Ada masalah dengan wifi-nya ya. Kalau ibu tulisnya tewas, tewas itu berarti ini terputus jaringannya. Oke, Ben, Darren, Ben tidak ada juga. Salam Pramuka. Ini Ben atau Darren tadi? Ben tidak ada kan ya? Oke, enggak salah ibu tidak kelihatan ininya. Oke, lanjut. Owen, Louis, Hadir. Louis yang meninggal siapa Louis? Kakek. Kakek yang dari mama apa dari papa? Papa. Di rumah duka mana? Jolen, Godeliva, Jen, Carol, Salam Pramuka. Natasha, Annabel, Salam Pramuka. Salam Pramuka. Oh ya Bu, itu si Natasha katanya dia wifi-nya lagi nge-lag Bu. Nggak jadi. udah ada kok dia. Udah masuk Natasha. Oke. Fairy sudah. Hailey. Salam Pramuka. Lalu Karen, Salam Pramuka. Vera, Salam Pramuka. Michelle, Salam Pramuka. Nashel, Salam Pramuka. Yuri, Salam Pramuka. Steffi. Salam Pramuka. Wih, salam Pramuka. Begitu ya, penuh dengan semangat. Oke, Amy. Amy tidak ada. Ibu, Ya, itu Jan hadir tadi aku lagging, Bu. iya, sudah. Sudah Ibu masukin. Karena Ibu panggil kan tidak ada suaranya, Ibu ketik langsung Ibu lihat dari partisipannya, ya. Oke, yang hari ini yang tidak hadir ada 3 orang, ya. Kita ada 29, Tom, Ben, dan Amy. Apakah ada kabar dari Tom, Ben, dan Amy? Amy izin dia mau Oh iya, ke Indonesia. betul. Amy izin ya. Oke, ada lagi? Ben, ada kabar Ben? Oke, baik teman-teman. Sekarang kita temanya itu adalah ini ya, tentang alat transportasi modern dan tradisional. Ada yang kalian ketahui? Transportasi transportasi tradisional apa saja?
Ada yang tahu? Angkot. Angkot. Itu tradisional. Tradisional untuk apa angkot? Busway juga angkot bukan sih? Bajai, bajai. Bajai. Terus apa lagi? Enggak, yang tradisional dulu. Kira-kira yang tradisional yang kamu ketahui apa? Yang tradisional, kira-kira yang kamu ketahui itu yang mana? Yang tradisional. Apa tradisional? Halo? Mana ya? Kok menghilang suaranya? Atau memang lagi nge-lag ini? Ayo, kan kalian udah kelas 4, kelas 4 lagi udah kelas 8 ya. Apa yang tradisional apa saja? Mobil. Mobil tradisional. Becak. Oke, betul, becak. Terus apa lagi yang tradisional selain becak? Ayo. Transportasi tradisional apa lagi selain becak? Sekarang becak masih ada nggak sih? Masih ada. Masih ada, tapi hanya di daerah tertentu saja ya. Kalau di Jakarta itu membuat macet, makanya tidak diperbolehkan lagi becak. Ya. Ada lagi teman-teman? Yang ada kuda itu. Yang ada kuda itu apa namanya ya? Kereta kuda. Terus kalau yang di air, yang transportasi air yang sederhana itu apa? Yang tradisional, sorry. Kapal kayu. Ya, kapal kayu. Atau biasa dulu dibilang apa? Getek ya. Getek. Terus ada lagi nggak selain itu? Ada lagi kah? Delman. Ya, delman atau kereta kuda ya. Oke, baik. Mungkin semua teman-teman udah tahu ya. Nah, itu ada transportasi. Bagaimana kalau komunikasi? Yang tradisional itu apa ya? Ada yang tahu? Apa itu yang tradisional? Telepon yang dimuter-muter itu, Bu. Oh iya, zaman dulu ya diputer-puter ya teleponnya ya. Oke, baik. Yuk kita lihat dulu di sini. Kaget Ibu Jeden kirain apa, nggak taunya drakor. Oke, sekarang kita masuk pada alat komunikasi. Alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik informasi kepada satu orang saja atau kepada banyak orang. Itu yang dinamakan dengan komunikasi. Ya. Jadi alat komunikasi tadi itu dibagi dua. Satu tradisional dan satu yang modern. Nah, ini yang Jaden bilang, Bu, telepon yang diputar-putar-putar-putar. Nah, tapi dulu itu kita komunikasinya seperti ini, teman-teman. Ya, kayak waktu itu kita pernah praktek di waktu di kelas 4 kalian. Ibu suruh pakai gelas aqua dulu ya, dan benang. Jadi satu di sini, satu di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanannya diberi jarak ya. Seperti ini. Lalu yang modern sudah menggunakan listrik ya. Jadi dan bisa telepon dalam jarak jauh.
Dan sekarang lebih canggih lagi ya, bisa menggunakan apa namanya, alat yang sudah modern, teleponnya ya, ada Android. Lalu alat komunikasi tradisional. Alat komunikasi tradisional adalah sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih bersifat sederhana dari zaman dahulu hingga sekarang. Itulah alat komunikasi tradisional. Kira-kira masih ada nggak sih yang menggunakan alat komunikasi tradisional sampai saat ini? Ada nggak? Ada Apa contohnya? orang kampung. Jangan salah loh, orang di kampung sekarang pakai handphone. Ya. Apa sih yang masih dipakai sampai saat ini? Yuk kita lihat ya teman-teman. Macam-macam alat komunikasi tradisional. Ini dia. Kalau di tempat Ibu Rika itu, kampung Ibu Rika itu masih menggunakan kentungan. Tahu kentungan? Yang bunyi teng 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 teng, itu masih. Ya. Biasanya ada berapa bunyi, kalau banyak itu misalnya ada apa ya, ada kebakaran ataupun ada berita duka cita ataupun yang lain-lain. Nah, sekarang kita lihat dulu alat komunikasi tradisional, ada daun lontar. Ini dia. Jadi menulisnya dulu pakai daun lontar teman-teman sebelum ada kertas. Ya. Lalu kentongan, ini dia yang Ibu bilang, kentongan ini nih. Biasanya di depan, sekarang sih kentongan itu adanya di kepala desa, di rumah kepala desa. Atau di sini itu Pak RT ya. Ada kentongan, tung, 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 dibunyiin pakai kayu. Lalu asap. Nah, biasanya ya, aduh, kalau misalnya kain tersesat, ya sedang hiking, sedang jalan-jalan di atau outbound di luar ini, tersesat. Nah, berikan komunikasi ini dengan asap. Mereka akan mencari, kok ada asap, ada apa itu? Kebakaran atau apa? Ternyata ada salah satu, mungkin ada yang tersesat, ya maka memberikan asap. Lalu beduk, sampai sekarang beduk ini masih ada, ya terutama pada saat, Hari Raya Idul Fitri, ya itu dari malam takbir itu sudah mulai beduk, ya. Kalau dulu sih pada nyalain beduk sambil konvoy keliling-keliling ya. Sekarang sudah tidak diperbolehkan. Ya, karena rentan kecelakaan. Malam tahun baru kadang-kadang suka seperti itu, tapi jarang sekarang malam tahun baru udah nggak boleh. Malam tahun baru malah lebih banyak kembang api, ya, trompet ya. Kalau beduk itu biasanya pas Hari Raya Idul Fitri, merayakan hari kemenangan. Lalu surat, nah surat itu masih ya, sampai sekarang pun surat juga masih, tapi biasanya ini surat resmi biasanya ya. Kalau surat pribadi sudah tidak pakai lagi surat, tapi sudah langsung menggunakan secara modern. Tapi kalau surat resmi itu biasanya wajib dikirim ya. Lalu yang keenam adalah trompet, ya. Trompet itu sampai sekarang masih dipakai ya teman-teman. Seperti tahun baru, memberi pergantian tahun itu menggunakan trompet. Merpati pos ya. Ada beberapa yang masih menggunakan merpati pos. Tapi sudah jarang, tapi biasanya hanya untuk orang-orang tertentu saja. Lonceng. Lonceng masih digunakan, terutama di gereja ya. Kalau di tempat Ibu Rika gereja itu di katedral juga ya, katedral Jakarta itu setiap jam 12 ya Angelus, doa Angelus itu doa malaikat Tuhan setiap jam 12 siang, jam 6 pagi dan 6 sore itu lonceng selalu berbunyi. Teng 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 itu sampai sekarang. Oh dulu Ibu Rika waktu tugas jadi seorang misdinar di gereja pas gereja itu, Pak loncengnya tinggi loh, nariknya keras, jadi bareng-bareng dulu waktu masih kecil ya. Kok sekarang udah enak, nggak ditarik begitu lagi, tapi sudah pakai listrik ya, sudah modern.
Tapi tetap bunyinya harus bunyi lonceng aslinya. Dulu sampai ditarik. Wang. Sekarang sudah tidak. Dan tidak hanya di gereja ya, ternyata mungkin di tempat peribadatan agama Buddha ya, ada juga lonceng ya. Lalu prasasti. Nah, ini prasasti itu menulis di atas batu ya. Prasasti. Jadi zaman dulu itu belum ada lontar ya. Jadi menulis di prasasti. Ini zaman dulu. Jadi, makanya kalau kamu jalan-jalan ke Candi Borobudur ya ada prasasti ataupun tempat situs-situs sejarah Indonesia itu ada prasasti. Oke, telegraf. Nah, sampai sekarang masih dipakai loh teman-teman telegraf ini. Biasanya untuk mengukur ini Gunung Merapi, tekanannya udah berapa? Tidak hanya Merapi, juga keadaan di tempat-tempat yang berbahaya, ya seperti misalnya rawan bencana alam itu biasanya ada, ya seperti itu. Nah. Sekarang kita masuk kepada alat komunikasi modern. Jadi jangan dikira bahwa alat komunikasi tradisional itu tidak dipakai sampai sekarang. Masih ada yang pakai. Tapi tadi Steffi bilang, Steffi itu siapa tuh? Orang kampung, Bu. Nah, tapi alat komunikasi seperti apa? Ya, kok tadi yang Ibu sebutkan jelas itu masih ada. Tapi bukan kampung ini ya, maksudnya orang di daerah atau di pedesaan ya. Hati-hati ya, takutnya nanti orang tersinggung konotasinya jadi negatif. Bukan orang kampung tapi orang yang berada di daerah atau tinggal di kampung atau di desa. Nah, alat komunikasi modern adalah alat komunikasi modern di mana sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang berteknologi tinggi atau canggih ya teman-teman. Di sini. Ya, jadi sudah membuatnya dengan yang sudah modern sekali ya, udah tidak seperti tadi lagi ya menggunakan tungan ya, tapi sudah canggih, sudah modern. Lalu lanjut sebentar ya. Contohnya apa saja sih? Ya, pasti kamu bisa lah ini menyebutkannya. Ini dia. Ya. Telepon. Ini masih zaman dulu nih, masih diputer-puter katanya ya. Kok sekarang udah canggih ya. Udah pakai telepon genggam. Koran. Sekarang koran pun sudah canggih ya, koran online ya. Kompas.com dan lain-lain. Televisi ini masih televisi yang jadul ya teman-teman ya, zaman dulu maksudnya. Kalau sekarang televisinya sudah canggih, yaitu dengan smart TV. Jadi kita bisa colok ke ini ya jaringan internet, lalu bisa ke ini. Langsung kita bisa nonton ke TV channel yang kita inginkan. Lalu faksimil ya, mesin fax ya, di mana kita bisa kirim surat dari negara manapun ya, dan sesuai dengan aslinya. Radio, nah radio ini dibuat ketika pada tahun 1800 ya, masih seperti ini ya. Sekarang udah mulai canggih ya, udah pakainya pakai apa? Pakai handphone ya. Terus ada yang pakai speaker yang sudah di-download yang bisa langsung dilihat. Nah, contoh tuh teknologi komunikasi modern, Zoom-nya Jaden, tadi drakor, sekarang TikTok, ntar apa lagi ya? Kita dong ya, kelas kita dong Jay. Oke, lanjut. Internet. Nah, internet ini jelas ya, semua negara, seluruh dunia malah ya, membutuhkan internet.
Telegraf. Telegraf ini ditemukan pada tahun 1837 sampai sekarang ya teman-teman masih digunakan. Radio amatur. Nah, radio amatur ini biasa dipakai ya pada tentara ya ketika sedang berperang ya. Lalu polisi. Sapam. Iya, sapam, polisi lalu lintas, polisi hutan ya, yang ada di kalau kalian pada lagi naik gunung, nah polisi hutan ini biasanya menjaga, kita biasa sebutnya ranger. Pager, nah ini dia nih pager nih alat komunikasi dulu nih ibu nih pengen sekali punya ini dulu ya, karena mahal dulu ya. Pager ini adalah telepon ya teman-teman. Bukan telepon, pesan singkat. Kalau kita dulu SMS ya, SMS pakai handphone. Kalau ini dulu pakai ini, bunyi titit. Nah, belum ada handphone ya, belum ada telepon genggam, masih pakai pager. Jadi hanya berapa kalimat saja bisanya. Nah, ini telepon satelit. Nah, telepon satelit ini jadi kalau tidak ada antenanya tidak bisa nyala ya. Dulu gede-gede loh ini handphonenya ya. Sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, telepon buat kecil. Bahkan sekarang yang Samsung aja dia dilipat begitu dibuka ya, keren ya, bagus banget. Harganya juga bagus. Oke, lanjut. Nah, kalian bisa membuat seperti ini ya. Harusnya kita bisa bikin ya. Tapi karena pandemi, bisa juga kalian lakukan di rumah. Jadi apa aja yang diperlukan? Membuat telepon alat komunikasi sederhana. Jangan lupa siapkan bahan dan alatnya. Ini kayak kita sudah pernah ya, tapi dulu dengan menggunakan aqua glass. Nah ini kita menggunakan dengan kaleng bekas, benang atau tali. Nah ini lalu gunting jelas, palu dan paku. Untuk apa ini palu dan paku ya? Ya kita lanjut. Nah, jadi disiapkan dulu dua kaleng bekas, lalu hilangkan bagian atasnya ya, dibolongin supaya kedengeran ya. Lalu lubangi sisi kaleng. Nah, yang satu kan udah dibolongin, jadi yang kaleng yang belakangnya ini dilubangi. Lalu masukkan ke dalam tali, dalam lubang itu langkah yang pertama. Lalu langkah yang kedua, ya, siapkan kertas warna-warni atau origami. Lalu potong kertas itu, gunting sesuai dengan ukuran kaleng. Jadi untuk tutupin kaleng biar warna, biar cerah ya, biar warnanya bagus. Nah, tempelkan kertas menggunakan double tip. Ya, karena dia kaleng itu kan biasanya kan terbuat dari seng ya. Jadi kalau pakai lem yang lain takutnya tidak nempel ya, menjadi pakai double tip saja. Lalu dihias kaleng itu dengan origami, dengan gambar-gambar ya, buat semenarik mungkin. Ibu, talinya boleh tali benang. Kalau kaleng tali benang putus ya. Tali benang kan tipis ya. Tali kasur biasanya. Ya. Lalu telepon kaleng dari barang bekas pun siap dipakai. Nah, ini lubangnya ini di sini ini nih. Kalau kamu pakai tali benang sama kalengnya, lebih berat kalengnya daripada benangnya, ya kan? Jadi robek nanti. Robek, putus malah benangnya nanti karena tipis dia punya benang. Oke? Bagaimana? Bisa kalian buat? Oh, Tom baru masuk. Halo Tom. Usahakan jangan terlambatnya terlalu lama ya. Ini sudah mau tinggal 10 menit lagi kita mau selesai baru masuk. Ya. Jangan lupa untuk selalu melihat Google Classroom-nya. Halo, apakah Ben sudah masuk? Tidak ada Ben ya. Oke, berarti hari ini Ben Alfa, Emi, izin. Oke,
Sampai di sini teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak Mudah ya? ada. Nggak ada ya? Orang tentang komunikasi. Nah, sekarang yang kita lakukan ini komunikasinya komunikasi modern apa tradisional? Oh, tagger sepeda. Apa, Bu? Yang sekarang modern. Kenapa modern? Karena udah pakai teknologi. Iya, sudah pakai teknologi. Ya, teknologinya apa? Jaringan internet. Ya, lalu laptop. Tadi Renan bawa iPad, ya, Tiger juga, ya seperti itu. Jadi ada yang pakai tablet, ada yang pakai iPad, dan ada yang pakai handphone. Dan kalau Ibu Rika pakai laptop. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau tidak? Atau sudah jelas? Mudah sih ya, orang pramuka sih tentang ini ya. Tentang materi ini SKU ya, materi tentang transportasi. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau berbagi cerita tentang alat komunikasi entah modern, entah tradisional yang pernah kamu rasakan. Silakan teman-teman. Ada? Ayo dong, berbagi dong. Jaden? Nggak ada, Bu. Ya cerita dong tentang ini, tentang apa yang sudah ada. Di kamu. Di rumah, oke. Ibu tanya deh, kalau gitu Ibu balik. Kalau kamu cerita tidak bisa, Ibu balik. Ya. Rafael ini nggak pernah jawab pertanyaan Ibu. Rafael, alat komunikasi modern apa yang ada di rumah kamu? Handphone. Apalagi selain handphone? Kayaknya cuma itu. Hanya itu saja. Oke. Jaden, ada alat komunikasi apa selain handphone di rumah kamu? Ada laptop, bisa dibilang kan? Oke, terus apa lagi? HP, telepon yang biasa yang apa pakai jaringan itu. Oh, telepon rumah kamu masih punya? Masih punya. Masih aktif? Masih aktif. Oke. Oh, bagus ya, berarti masih ada. Oke, ada lagi? iPad. Oke, iPad, handphone, telepon rumah ya. Ada lagi? Udah. Itu 3 ya berarti ya. Iya. Oke. Ada lagi selain ada handphone, iPad, telepon rumah, handphone genggam. Mungkin ada lagi teman-teman? Waktu itu beberapa tahun yang lalu ya anak murid Ibu Rika bilang, Ibu Rika semua alat komunikasi saya punya. Kaget dong Ibu Rika dong. Wah, punya telepon, punya walkie-talkie ya tadi ya. Punya ini. Nggak taunya di rumahnya ada apanya coba?
Ada yang tahu nggak? Teman-teman, kok dia punya semua gitu loh. Tidak lazim, kita kan pasti ada laptop, handphone, telepon rumah, iPad, atau tablet ya. Tapi dia punya semua. Ternyata dia, kenapa? Ada apa tuh di rumahnya? Ada yang tahu nggak? Punya toko. Iya bener. Siapa tuh tadi yang jawab? Siapa yang Saya, jawab? Bu. Siapa tadi saya mana? Ibu nggak kelihatan. Stanley. Oh Stanley, kreatif dong. Iya ternyata dia punya toko. Jadi dia tuh namanya Cheng I, Cheng I dia. Ibu mau butuh apa? Semua saya ada. Jadi dia tuh punya toko dan dia jadi customer minta apa dia beli. Lalu dia share. Dia iniin kan gitu. Makanya dia bilang, "Oh, semua ada." Heran. Kirain ada kantong Doraemon, ternyata dia punya toko. Jadi menyiapkan apa yang di customer butuhkan dia akan beli. Luar biasa. Kreatif itu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau di-sharingkan mungkin atau mau bercerita tentang suka duka dari menggunakan alat komunikasi. Sebenarnya alat komunikasi ini cukup membantu tidak teman-teman? Membantu. Membantu sekali ya. Ada negatifnya tidak sih dari ini? Dari telepon ini, dari alat komunikasi ini ada dampak negatifnya enggak sih? Ada tidak? Tidak ada? Semua positif berarti ya? Oke, baik. Sepertinya teman-teman sudah pada lelah ya. Sudah pada, apalagi yang dari ke sekolah ya, kembali pulang ke rumah dan belajar lagi. Baik, karena waktunya sudah habis, ingat hari ini tidak ada tugas ya untuk pramuka. Pramuka baru satu, yaitu lagu nasional. Tolong dikirim ya. Semalam ada pertanyaan, Ibu saya belum dikirimnya kapan? Itu secepatnya. Kemarin sih seharusnya sih sebelum Sumpah Pemuda. Tapi Ibu tunggu secepatnya supaya ada nilai untuk pramuka. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Salam pramuka. Salam Oke, salam pramuka. pramuka, Bu. Pramuka. Ya, Terima kasih, salam Bu. pramuka. Sampai Ibu baik. balik kasih. Sampai ketemu lagi.